Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata yang ditunggu-tunggu telah hadir satu persatu dan insya Allah nanti juga akan hadir semuanya. Koperasi Bahana Lintas Nusantara, suke bareng, happy bareng. Jadi buka bersama memaknai bahwa kita akan membuka yang tersumbat, kita akan membuka lembaran baru, kita akan membuka dunia baru lewat BLN. Setuju Bapak Ibu? Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Sekali lagi, Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu semua. Siapa yang harus ditolong? Orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang hidupnya terpuruk, orang-orang yang rumahnya mau disita, orang-orang yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Bawa ke sini, kami dampingi, saya pulihkan. Tepuk tangan untuk owner kita yang luar biasa, Pak. Saya sering menangis ketemu Pak Niko, Bapak Ibu, karena beliau punya hati yang sangat mulia. Beliau setiap hari telan makan, setiap hari kurang tidur. Beliau hanya ada sebuah kerinduan di dalam hatinya, bagaimana saya menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang di bawah Tuhan datang kepada beliau. Hanya itu saja urusan beliau. Beliau sudah selesai urusan pribadinya. Kalau berbicara masalah uang, sudah nggak ada serinya uang beliau. Tapi beliau keluarkan dengan nyaman uang itu untuk membantu banyak orang. Tapi beliau sering malah memberi uang saku, karena apa? Yang datang ke sana orang-orang yang terpuruk. Beliau ada hati untuk membantu mereka. Nah, itulah sedikit profil tentang beliau. Yang saya yakin semua orang, semua manusia ingin hidupnya bermanfaat maksimal bagi banyak orang. Beliau selalu ajarkan kepada kita, jadilah orang yang peduli, menolong, ya. Tengok keluargamu, kanan kirimu, saudaramu. Ada yang susah makan tidak? Ada yang anaknya nggak bisa sekolah? Ada yang kehidupannya terpuruk tidak? Bukankah kita memahami bersama, Bapak Ibu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Ini beliau selalu ajarkan. Memang di sini koperasi, Bapak Ibu, dengan sistem yang jelas, ada si pintar, ada si jangkung, ada si mapan, ada si root plus, ada siaga. Nanti bisa kita diskusikan di sesi berikutnya. Ini yang memberikan keuntungan yang luar biasa untuk setiap anggota yang ikut. Memang mungkin banyak orang akan katakan, opo ono wong apik kok ngono zaman saiki. Apa ono cepet sugih, ya, dengan pola-pola seperti itu apa ora ngapusi? Pertanyaan itu sama datang kepada saya waktu saya belum Bapak Ibu menerima datanya dengan lengkap. Tapi ketika saya ketemu Pak Niko, ya, saya muslim Bapak Ibu, ya. Ketika saya memahami agama, belajar dan lain sebagainya, tapi justru saya ketika ketemu Pak Niko yang mempraktekkan itu semua adalah Pak Niko. Makanya saya menangis, Bapak Ibu. Saya yang mempelajari, yang saya kira itu sudah banyak bekal untuk saya jalankan, tapi semuanya nol di hadapan Pak Niko, karena Pak Niko orang luar biasa yang sangat peduli dengan siapa saja, Bapak Ibu. Dan Pak Niko bisa menangis manakala Bapak Ibu sudah beliau dampingi, beliau sukseskan, tercerahkan, bahkan hidupnya berlimpah, tapi Bapak Ibu tidak tumbuh rasa peduli untuk banyak orang, beliau bisa menangis, Bapak Ibu. Jadi inilah sifat-sifat beliau yang sangat menggugah hati saya. Kenapa saya perlu ada di BLN dalam rangka meneruskan visi misi beliau, yaitu membantu dan menolong banyak orang. Jangan usah ditanya masalah rezekinya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kenal dengan baik tentang BLN, tentang Pak Niko, maka hanya ada dua saja di dalam hidup. Kelimpahan akan segera terjadi. Yang kedua, hidup Bapak Ibu akan lebih mulia dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, ya. Dan uniknya Bapak Ibu, Pak Niko mengajarkan kita mencapai kemuliaan hidup, kesuksesan hidup, kelimpahan hidup dengan metode semesta, dengan rumus-rumus ketuhanan, dengan rumus-rumus semesta, yang itu beliau katakan hasilnya pasti. Seperti beliau katakan, jika hatinya sudah baik, prasangkanya sudah baik untuk masa depan, sudah tidak ada negatif lagi, pikirannya sudah positif, hatinya, bicaranya juga sudah positif, maka hasilnya pasti, karena itu hukum. Beliau juga mengajarkan sopo wong nandur pasti mundur, barang siapa menabur pasti panen. Itu
Itu beliau ajarkan. Inilah rumus-rumus kehidupan Bapak Ibu. Jadi beliau ajarkan di sana bukan menabung lagi, tapi sudah menabur Bapak Ibu. Karena menabung beliau punya pendapat menabung sama dengan menahan. Energi tidak bisa ditahan. Energi akan keluar paksa manakala kita tahan Bapak Ibu. Sering beliau contohkan di Semarang, mungkin di daerah Ungaran ada listrik yang terus diproduksi. Apabila listrik itu tidak dialirkan, pasti yang terjadi apa Bapak Ibu? Meledak, trafonya tidak kuat. Uang pun sama. Ketika Bapak Ibu menahan uang itu bukan malah menjadi kaya, tapi uangnya habis Bapak Ibu. Dari kecil kita diajari untuk menabung sampai tua, tapi ujung-ujungnya juga habis. Ya, yang tepat, yang sesuai dengan rumus semesta adalah menabur. Karena menabur pasti menuai. Padi satu ditabur jadi banyak, jagung satu ditabur jadi banyak. Rumusnya seperti itu. Inilah rumus kehidupan. Dan Pak Niko ajarkan kepada kita, kalau kamu ingin berkelimpahan satu saja caranya, banyak-banyaklah menabur di kehidupan ini. Dan menabur di BLN sebagai pintu pembuka rezeki. Pintu-pintu yang belum terbuka, yang tertutup karena mungkin ada negatif dalam hidup kita, ya, pikiran kita. Banyak orang ingin menggambar masa depannya dengan indah, tapi yang dibawa masa lalunya Bapak Ibu, kepiluannya, kepahitannya, sakit hatinya, ya. Dulu pernah ditipu, dulu pernah gagal, dibawa terus, membayang-bayangi dia untuk mencapai masa depan. Akhirnya yang tergambar di masa depan pun kegagalannya, sakit hatinya. Karena masa lalu sebetulnya adalah sampah Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa kita ambil, ambillah sebagai pendidikan yang akan membuat kita melejit lebih tinggi. Tapi tentang kepahitan, tentang sakit hati itu adalah sampah kita, jangan dibawa untuk berjalan untuk menuju masa depan. Masa depan masih kosong, masih suci. Gambarlah dengan indah, gambarlah seindah-indahnya masa depannya kita semua Bapak Ibu, masa depan Bapak Ibu semua. Karena Tuhan sanggup mewujudkan itu dan mudah sekali bagi Tuhan. Kalau kita sesuai dengan hati kita. Karena di dalam agama, setiap agama apapun pasti ada. Kalau di dalam Islam ada ana idadoni abdibi, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau di dalam Kristen mungkin jadilah seperti imanmu. Aku sesuai prasangka hambaku. Apa yang Bapak Ibu prasangkakan di dalam hati, itu yang akan terjadi di masa depan Bapak Ibu. Jadi mulai sejak hari ini, buatlah prasangka yang baik, pikiran yang baik, ucapan yang baik. Maka itu hasilnya dipastikan baik, ya. Demikian mungkin Bapak Ibu sebagai pengantar sambutan saya, nanti bisa tanya jawab. Terima kasih. Ada banyak salah dan hilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dipersilahkan.